Kalau aku tidak diinginkan, berarti aku juga tidak perlu menginginkan orang lain. Mending yang lain mati aja semua. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Andi Vela. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang mencekam. Wah, jadi kita akan membahas suatu tragedi pembunuhan. Jadi pembunuhan dilakukan oleh seorang gadis masih umur 15 tahun. Dan korbannya seorang bocah umur 5 tahun. Gila ya, luar biasa. Dan kejadiannya ada di ibu kota kita tercinta, di Sawah Besar, Jakarta. Pelakunya ini kita sebut saja panggilannya NF. Dia punya ayah dan ibu udah cerai ketika dia kelas 5 SD. Sekarang si NF itu dia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya dan juga adik tirinya. Nah, jadi kejadiannya itu dimulai tanggal 5 Maret kemarin. Waktu ayahnya itu lagi kerja di luar kota dan ibu tirinya waktu itu lagi pergi ke pasar. Jadi waktu itu sore jam 4, si korban ini dia datang ke rumahnya NF. Jadi si korban ini emang dia sering main ke rumahnya NF karena si korban ini teman deketnya adik tirinya si NF. Nah, jadi waktu itu NF tuh dia ngomong gini nih, "Tolong dong ambilin mainanku ada di bak mandi." Terus si korban ini sewaktu dia hendak mengambil mainan yang ada di bak mandinya, itu langsung sama NF kepalanya diginiin. Ditenggelam gitu. Jadi dia masuk ke bak mandi. Iya, masuk ke bak mandi terus lehernya itu dicekik sama si NF. Setelah si korbannya ini lemas, langsung dikeluarin dari dalam bak mandinya itu. Terus tiba-tiba darah itu keluar dari hidung sama mulutnya si korban ini. Nah, otomatis si NF dia langsung ambil tisu, terus disumpelin ke hidungnya si korban, sama kain disumpelin ke mulutnya si korban. Si NF ini dia sudah mau membuang jasadnya si korban, tapi karena waktu itu udah terlalu sore, akhirnya jasadnya itu ditaruh ke lemari bajunya NF dan dia tidur seperti biasa, jadi kayak gak ada kejadian apa-apa gitu. Keesokan harinya, ketika dia mau berangkat ke sekolah, waktu di perjalanan dia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan tindakannya. Nah, pertamanya si polisi otomatis nggak percaya dong. Nah, apa sih anak kecil, mungkin cuma ngomong doang atau apa. Tapi setelah dicek ke rumahnya, ternyata emang beneran ada jasad di lemarinya itu, guys. Polisi itu menemukan sejumlah barang bukti. Nah, salah satunya ada papan tulis ini, guys. Tulisan yang paling menarik buat saya tuh tulisannya dia tuh, "Aku tidak membenci, tapi aku tenggelam dalam emosi." Gimana caranya aku bisa emosi sama orang kalau aku nggak benci sama orang? Misalnya kita punya pasangan atau kita punya temen lah ya menyakiti kita benci sama dia ya hari ini aja. Iya. Karena rasa benci itu muncul baru emosi keluar. Nah, anak ini tidak membenci tapi dia emosi. Dia tidak perlu disakiti dulu. Dia sudah cukup punya alasan untuk bisa melampiaskan emosinya sama orang. Di depan kita seakan-akan teman baik, di belakang dia bawa pistol. Esret. Selain ditemukan papan tulis itu, ada beberapa kertas lain berisi gambarnya si NF ini dan tulisan-tulisannya yang berisi dengan kebencian dan kemarahan. Salah satunya ada lagunya Billie Eilish. Ini ada tulisannya "When we all fall asleep, where do we go?" Jadi kalau kita emang pernah dengar lagunya si Billie Eilish ini kan lagu-lagunya itu menceritakan tentang penyerahan diri terhadap setan serta menyingkirkan orang-orang yang tidak sesuai dengan dirinya. Terus dia juga penggemarnya tokoh fiksi Slenderman yang dia kayak nyuruh anak-anak buat ngebunuh orang supaya dia bisa dapat award penghargaan berupa rumah yang besar. Nah, yang lebih gawatnya lagi nih ya, jadi si NF ini ketika dia diinterogasi sama pihak yang berwajib, dia itu sama sekali tidak menunjukkan perasaan bersalah, menyesal. Bahkan dia tuh ngomong ke polisi nih kalau aku ini habis bunuh orang kemarin dan aku merasa puas banget. Jalan pikirannya dia tuh nggak bisa kita pahami dengan mudah gitu. Seakan-akan kalau dia bunuh itu ya nothing wrong with that gitu. Gak ada masalah emangnya gua kayak kita habis bunuh nyamuk cetok gitu kan. Jadi feelingnya dia mungkin sama kayak kita manusia biasa bunuh nyamuk. Kok sudah selesai gitu. Nah, terus waktu ditanya si polisi nih, emang kamu ada dendam apa ada perasaan nggak suka sama si korban ini? Dia tuh ngomong ya nggak ada apa-apa, aku nggak benci, ya nggak sayang juga. Jadi benar-benar flat. flat. Jadi udah dibilang sayang ya enggak, ya toh, benci juga enggak. Terus kenapa bunuh ya enak aja. Jadi waktu selesai membunuh si korban ini,
Dia sempet update status di Facebook media. Dia nulis, balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku. Banyak warga mencarinya. Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku, seluruhnya tak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya. Nah, waktu dia nyerahin diri ke polisi pun, dia sempat nulis status lagi nih loh. Ya, OTW. Pembunuhan tuh ada dua macam, namanya pembunuhan berencana sama pembunuhan yang memang tidak direncanakan. Tidak direncanakan contohnya misalnya kita nyetir di jalan terus tiba-tiba ada anak kecil lari ke tengah jalan, kita ketabrak gak sengaja, itu kita masih bisa lolos gitu. Tapi kalau direncanakan guys, itu kan sengaja. Ya seharusnya jangan dilepas ya. Iya, kalau enggak dia bisa mencari korban yang lebih banyak lagi. Iya, balik cuma main-main gue. Dia dibunuh tuh orang yang bukan yang ketemu tuh, kayak orang nggak kenal. Jadi bisa random bunuh orang di jalan. Iya, makanya terlalu beresiko ya. Tapi ya kembali lagi ya, ada hukum yang mengatur negara ini. Dia masuk dilindungi karena dia umurnya masih di bawah umur juga. Serba complicated sampai detik ini juga belum ada keputusan finalnya seperti apa. Jadi tapi sih rehabilitasi lah ya. Ya at least disembunyikan. Kalau sampai benar-benar kayak dilepas, kayak dia sekolah seperti biasa kayak nggak ada kejadian itu. Kan pengen teman-teman dibunuh. Iya. Dia dengerin gurunya jelasin sambil ngiris-ngiris. Jadi karena kita penasaran, kita mencoba untuk mencari berbagai macam artikel yang berhubungan dengan sifat manusia yang dia mau menyakiti orang lain sampai melakukan sebuah pembunuhan. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu apa? Dan yang lebih anehnya lagi, orang ini tidak merasakan sesuatu yang bersalah. Iya. Ada bonusnya lagi, dia bilang saya merasakan kepuasan ketika saya membunuh orang ini. Memang belum 100% ya dinyatakan dia psikopat, cuman kayaknya sih kita bisa bilang 60-70%. Ada bakat tuh ya. Ada bakat. Nah, iya begitulah. Jadi kita mempelajari artikel adalah kenapa kok orang bisa jadi seperti itu. Faktor yang pertama, kemungkinan si NF ini dia kekurangan kasih sayang orang tua karena kan dia dibesarkan di keluarga yang gak utuh. Broken home ya. Broken home. Ketika seorang anak merasa dia tidak disayangi sama orang tua, maka akan ada kecenderungan dia akan merasa tuh dia tidak diinginkan. Nah, ketika dia punya perasaan dalam hati aku tidak diinginkan, akan memunculkan dua opsi. Yang pertama, ya udahlah aku mengurung diri aja di rumah, aku gak usah kumpul sama orang lain, aku gak usah komunikasi sama orang lain. Itu yang pertama. Tapi opsi yang kedua adalah kalau aku tidak diinginkan, berarti aku juga tidak perlu menginginkan orang lain. Mending yang lain mati aja semua. Faktor yang kedua itu adalah lingkungan yang buruk. Orang tuanya ada di dalam rumah, mungkin kayak mereka berantem, si ayah mukul si ibu di depan anaknya ini. Ketika dia melihat lingkungannya, pergaulannya mungkin teman-temannya mungkin ngomong kata-kata kasar atau membuli dia, atau belum lagi kayak tontonan yang dia nonton pun itu penuh dengan kekerasan. Makanya kenapa kok film-film tuh ada ratingnya? Karena tingkat kedewasaan otak manusia secara garis besar lah kalau 18 tahun ke atas sudah bisa mencerna gitu. Tapi ketika anak di umur di bawah itu, apalagi yang punya kecenderungan khusus ya memang seharusnya tugasnya orang tua ya untuk memantau anaknya senantiasa. Jadi 70% kita punya attitude. Apa yang masuk ke otaknya kita? Otaknya kita itu dari apa yang kita baca, dari apa yang teman-teman kita katakan. Makanya ada tertulis adalah kamu adalah siapa teman-temanmu. Faktor yang ketiga, ada kemungkinan kalau si NF ini mengidap penyakit mental ASPD, Antisocial Personality Disorder, atau psikopat. Yang pertama adalah anak itu memiliki sebuah hobi, yaitu menyiksa makhluk hidup. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah anak itu suka bermain dengan api. Nah, tapi kita nggak tahu ya si NF ini suka main api. Iya, maksudnya main api itu gimana ya? Jadi maksudnya kayak lilin diopong, tangannya dimain-main Pokoknya berhubungan dengan api lah apapun itu. Ya, oke. Lalu yang ketiga, anaknya suka berbohong dan suka memanipulasi sesuatu. Nah, makanya kemarin kan waktu si korban ini datang ke rumahnya NF, kan dia ngomong, ambilin dong mainanku di tak. Padahal kan nggak ada mainannya. Nah, jadi dia kan memanipulasi. Oke, lalu ciri-ciri yang keempat adalah dia tidak pernah merasakan yang namanya feel guilty ya, tidak pernah merasa bersalah dalam hal apapun. Flat pokoknya ya. Dalam hal apapun dia flat. Jangan-jangan dia flat at community. Ciri yang kelima adalah dia cenderung suka menyalahkan orang lain. Supaya dia tidak merasa bersalah, dia menyalahkan orang lain. Ciri-ciri yang terakhir adalah orang ini tidak suka bergaul.
Jadi ada sudut pandang pertama yang menyatakan bahwa pasti cewek ini sudah pasti dianya dari lahir dianya seorang psikopat. Ada faktor kedua yang berkata bahwa mungkin anak ini sebenarnya normal, tapi karena lingkungannya salah, rusak, akhirnya dia jadi seperti itu. Jadi menurut kalian lebih percaya yang orang itu dari lahir sudah seperti itu, atau memang dia lahir pun jadi seorang bayi sebenarnya normal aja, emang karena pengalaman hidupnya dia yang merusak dia sehingga dia menjadi seperti itu? Iya, jadi kalau emang kalian punya teman apa saudara-saudara kalian yang punya ciri seperti yang tadi disebutkan Andi, ada baiknya kalau kita mengawasi dengan perhatian spesial atau perhatian khusus. Nah, kalau pada kasus yang lebih parah lagi, sebaiknya kita ajak ke psikiater supaya mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan mental yang lebih baik. Oke guys, kalau begitu sekian video kita pada hari ini. Kalian kalau punya inspirasi, kalian kalau ada ide-ide sesuatu yang menarik untuk dibahas, mumpung kita gak kemana-mana, jadi kalian bisa kasih kita inspirasi dengan cara komen di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu support channel kita dengan cara like, komen dan subscribe di channel Andika. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.